Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya nih ya? Udah lama banget aku nggak upload nih ya, sekitar 2 harian tentang soal SKB ataupun yang berkaitan dengan CPNS pokoknya. Dan kali ini kita akan membahas tentang soal SKB CPNS, yaitu khusus untuk tenaga pendidik ya. Maksudnya tenaga pendidik di sini, ini saya ambil dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA. Insya Allah hampir sama soalnya, cuma memang ada beberapa soal yang misalnya ada satu soal yang kira-kira di sini ada masih terikat dengan misal kata-kata PAUD ataupun SD gitu ya. Tetapi it's okay karena nggak semua pelajaran yang di PAUD itu tidak bisa dipakai di SMA ataupun di SMP. Karena apa? Sebenarnya cuma diganti aja kalimatnya gitu ya. Dan semuanya sebenarnya berkaitan dengan masalah pembelajaran, baik itu karena ini soal SKB-nya adalah berkaitan dengan pedagogik ya. Jadi kita akan membahas untuk khusus untuk tenaga pendidik yang berkaitan dengan semuanya gitu ya. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku ya. Baik, kita langsung masuk ke yang pertama. Tolong nanti seperti biasanya kalau misalnya ada pembahasan yang salah ataupun yang kurang tepat ya, silakan dikritisi dengan bijak dan juga tetap jadikan video ini sebagai video referensi Anda untuk belajar ya. Jadi di sini sifat kritis tetap dibutuhkan, jangan terpaut pada jawaban saya. Silakan Anda berpendapat karena di sini kita sama-sama belajar. Baik, langsung saja nomor yang pertama. Guru harus memiliki kemampuan, ini salah ya, bukan diharus ya. Guru harus memiliki kemampuan berpikir yang tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Berarti sikap guru harus memiliki A. Keluasan kognitif, B. Keterbukaan psikologis, C. Keajikan spiritual, atau D. Pribadi sebagai pemimpin. Ya, jawabannya adalah yang A ya, keluasan kognitif. Kenapa? Karena bila dalam menghadapi situasi yang baru, maka akan berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, berpikir kritis dan juga kreatif ini adalah pada ranah kognitif ya. Seperti itu. Kalau kita lihat di RPP itu ada 4 ranah yang harus dilalui itu. Kalau yang pertama ada K1, K2, K3 sampai K4 kan ya. Oleh karena itu, karena di sini yang dituntut adalah situasi yang untuk berpikir, kemudian yang mudah berpikir ya, kemampuan berpikir tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan tuntutan situasi, maka yang dilibatkan adalah kognitifnya ya. Baik, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor yang 2. Dalam teknik pemecahan masalah verbal, seorang guru bertanya, apakah ada jawaban yang lain yang lebih tepat? Apakah ada jawaban lain yang lebih tepat? Teknik tersebut termasuk apa? A. Mengemukakan jawaban masalah, B. Reaksi terhadap jawaban yang salah, C. Latihan pengulangan, atau D. Diskusi pemecahan masalah. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Kenapa? Karena prakteknya guru harus menunjukkan sikap positif dan juga tidak langsung memvonis salah. Jadi ada pertanyaan yang dilimpahkan kepada siswa untuk menanyakan apakah ada jawaban yang kurang tepat ataupun dari teman-teman ataupun dari siswa yang kita bimbing gitu ya atau kita ajar, otomatis nanti akan kita menanyakan apakah mungkin dari jawaban teman yang lain ada yang salah, nah ataupun ada jawaban yang lebih tepat nanti dilempar kepada yang teman yang lain gitu kan untuk menjawab seperti itu. Jadi semacam koreksi ya terhadap jawaban antara teman yang satu ataupun peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Seperti itu ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Guru mengawasi aktivitas belajar semua siswa dalam pembelajaran penjas. Maksudnya di sini penjaskes ya. Berarti ini sebenarnya masuk ke SD. Termasuk strategi pembinaan yang dinamakan apa? A. Pengamatan menyeluruh, B. Terabaikan yang bersifat selektif, C. Keterlibatan langsung, atau D. Strategi penanganan dari dekat. Ya, jawabannya adalah yang A ya, pengamatan menyeluruh. Karena pengamatan dan pengawasan tertuju pada siswa secara langsung dan juga menyeluruh.
Baik ya, bisa dipahami di sini. Kemudian lanjut. Menurut Piaget, dalam teori konstruktivisme, seorang siswa akan melalui proses adaptasi ketika belajar dengan cara yang pertama, siswa terlibat dalam interaksi sosial yang akan berkontribusi dan membangun bersama makna suatu pengetahuan. Yang kedua, mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Dan yang ketiga, mengakomodasi pengetahuan baru dengan sedikit mengubah struktur kognitif yang dimiliki. Ya, jawaban yang tepat adalah yang nomor berapa? 12, B 13, C 23, atau D? Benar semua. Ya, menurut saya ini adalah yang 2 dan 3 ya. Karena proses adaptasi yang dialami siswa itu dapat terjadi dengan cara menerapkan kedua kegiatan tersebut dalam pembelajaran, yaitu dengan cara mengaitkan pengetahuan baru dan juga mengakomodasi pengetahuan baru. Ingat ya, di sini kata kuncinya adalah konstruktivisme itu adalah pengetahuan-pengetahuan baru yang digali gitu ya. Kalau yang nomor 1 itu berinteraksi sosial, berarti dia itu lebih ke ini apa namanya? Kepribadian dia, ya kan, berinteraksi sosial antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dan konstruktivisme itu kalau saya rasa tidak ke ranah itu, karena di sini teori konstruktivisme itu masih berkaitan dengan pengetahuan baru yang melibatkan kognitif ya. Kalau saya rasa seperti itu, pendapat saya seperti itu ya. Nanti Anda silakan berpendapat juga. Kalau misalnya Anda benar semua, silakan disertai dengan alasan ya. Oke, baik ya, kita lanjut. Pada waktu Pak Toto mengajarkan bidang studi IPS, dia menerapkan melalui menemukan pembelajaran berkaitan dengan hal tersebut. Langkah yang harus ditempuh Pak Toto diantaranya adalah apa? A. Memberikan kasus untuk dianalisa secara bersama-sama. B. Menghubungkan hasil pengamatan dengan analisis. C. Memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi. Atau yang D. Menyusun prosedur yang tepat untuk mengerjakan tugas. Baik, jawabannya adalah yang C ya, memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi. Karena pembelajaran melalui menemukan, ya di sini adalah pembelajaran dengan menemukan, menerapkan melalui menemukan, ya. Ini sebentar, ini ada yang salah, ini saya yang salah ketik ya, harusnya di sini pembelajaran melalui menerapkan pembelajaran ya, maaf. Ini saya kasih pena aja, ini harusnya pembelajarannya tuh di sini kotanya kayak gini ya. Oke, harusnya di sini. Nah, pembelajaran melalui menemukan. Ini saya salah ketik ya. Oke. Nah, pembelajaran melalui menemukan ya. Maksudnya di sini adalah adanya kerja kelompok berupa kemudian ada penugasan juga ya, dan juga berbagi informasi ya. Jadi karena memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi, otomatis nanti menemukan itu berarti lebih relevan yang C jawabannya, dengan cara memberitahu tentang konsep dasarnya seperti apa ya. Kalau misalnya yang A, kan di sini kan pembelajaran melalui menemukan, itu ranahnya sudah psikomotor masalahnya. Jadi karena awal yang harus disampaikan supaya nanti peserta didik tidak bingung, otomatis adalah memberitahu konsep dasarnya terlebih dahulu gitu ya. Ini yang maksudnya adalah, soalnya adalah langkah-langkah yang dimaksud adalah langkah pertama yang harus dilakukan seperti itu ya. Nggak mungkin kan kalau langsung memberikan kasus ya kan, atau yang menghubungkan hasil pengamatan, atau lagi menyusun prosedur yang tepat. Sebenarnya kalau misalnya yang D itu juga lebih di bawahnya yang C ya jawabannya, karena konsep dasar itu yang harus disampaikan terlebih dahulu. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memproses informasi sebagai berikut, kecuali yang mana, yang tidak ya, membuat asosiasi, membedakan, membuat skema, ataupun mengingat. Ya, jawabannya adalah yang membuat skema ya, karena tujuan penggunaan teori behavioristik dalam strategi pembelajaran adalah bukan membuat skema
Ya, jadi di sini pembelajaran yang dimaksud ya, tapi ini kan kecuali begitu ya. Kalau membuat skema itu kan sama seperti membuat peta konsep ataupun seperti apa ya, rebagan gitu ya, analisis tentang silsilah dan segala macam ya, ataupun peta konsep juga bisa masuk juga, tadi sudah disebutkan ya. Oke ya, saya bisa lanjut. Perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh A. Pengalaman, B. Berbagai penguatan, C. Cara belajarnya, atau D. Lingkungannya. Ya, jawabannya adalah yang A ya, pengalaman. Karena perilaku siswa bukan merupakan fungsi sesuatu sebagai ganjaran, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi siswa yang dipengaruhi pengalaman dan apa yang dianggapnya berharga gitu ya. Ini bisa dipahami ya. Oke, lanjut aja. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain: A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran, B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa, C. Memperdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa, atau yang D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Ya, jawabannya adalah yang C ya, memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Karena memang untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, berarti semua ranah dalam kecerdasan peserta didik itu akan dilibatkan. Maka guru harus dapat memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Ini udah jelas ya jawabannya ya. Oke, lanjut. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar apa? A. Classical conditioning, B. Connectionism, atau C. Behaviorism, atau operant conditioning. Ya, ini jawabannya adalah connectionism ya. Jadi karena adanya pemberian hadiah ataupun pujian motivasi siswa, ya tujuannya adalah memotivasi siswa ya supaya belajar lebih kuat gitu kan. Dalam teori belajar classical conditioning itu bukan penguatan melalui pemberian hadiah atau pujian yang memotivasi siswa dalam belajar ya. Dan dalam teori behaviorism juga itu adalah berkaitan dengan perubahan mental yang terjadi pada siswa, tidak diketahui dengan jelas penyebabnya gitu ya. Kalau teori operant conditioning itu tidak mengenal adanya penguatan, seperti itu. Baik ya, ini menurut saya, menurut Anda bagaimana? Silakan komen di bawah ya. Oke, lanjut. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan apa? A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, atau D. Evaluasi. Ya, karena di sini ada kata-kata mengukur keberhasilan ya. Berarti di sini sebenarnya mencakup ada tahap-tahap yang harus dilalui oleh guru dalam mengembangkan strategi ya. Salah satunya menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses. Ingat ya, di sini kata kuncinya adalah menetapkan dan merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran ya. Oleh karena itu jawabannya adalah yang A, karena pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, guru harus sudah tahu tujuan apa yang akan dicapai. Ingat, kuncinya di sini adalah sebenarnya merumuskan tujuan, bukan mengukur keberhasilan ya. Walaupun di sini tujuannya untuk mengukur keberhasilan, tapi di sini mencakup semuanya, itu tentang pengembangan kurikulum di dalamnya ya. Oleh karena itu di sini terdapat pada tahap ini guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran ya kan. Kemudian untuk menyusun strategi pembelajaran tidak diperlukan sistem. Kemudian evaluasi juga tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Ingat ya, ini ranahnya adalah strategi pembelajaran. Jadi ini yang mencakup semuanya adalah tentang pengembangan kurikulum. Itu menurut saya ya. Menurut Anda bagaimana? Silakan komen di bawah ya. Baik. Pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu, ini maaf belum saya kasih pilihan gandanya.
A ya, conditions of learning, atau B, on information processing, atau C atau C, cognitive development, atau D, social learning. Ya, jawabannya adalah yang C ya, cognitive development. Karena salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. Ingat ya di sini ya. Pola dasar pembelajaran pada teori belajar condition of learning tidak dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa, itu ya. Kemudian pola dasar pembelajaran pada teori belajar information processing adalah dengan mengaitkan proses belajar yang baru ke dalam struktur kognitif. Kemudian kalau pola dasar pembelajaran pada teori belajar social learning itu dengan pemberian model, penguatan, dan juga pelatihan ulang. Seperti itu keterangannya. Bisa diterima ya, yang C ya jawabannya, cognitive development. Oke, lanjut. Yang dimaksud dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengembangkan diri, atau D. Mengerjakan tugas. Ya, jawabannya adalah yang B ya, memecahkan masalah. Karena dengan sejumlah kemampuannya itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya ya. Yang namanya memecahkan masalah itu, tadi yang dibutuhkan adalah kecerdasan pikirannya, intelijensi yang dibutuhkan ya, kecerdasan majemuk. Baik, lanjut ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah apa? A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, atau D. Lingkungan fisik. Ya, jawabannya adalah yang B ya, proses pengaturan diri. Karena manusia itu membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Gitu ya. Lanjut ya. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan 1 dari 9 tahap pengolahan proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Atau C. Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. Atau yang D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan satu rekaman drama sosial kepada siswa. Karena langkah ini adalah salah satu langkah untuk menarik perhatian. Ingat ya, di sini adalah menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran. Jadi fase yang menunjukkan urut-urutan langkah-langkah yang paling awal tuh yang mana, seperti itu ya. Bisa terima ya. Oke, lanjut ya. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Atau D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, jawabannya adalah yang C ya, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Karena hal ini bukan satu hal yang harus diperhatikan. Ini ingat sini kata-kata kecuali ya. Bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner dalam pembelajaran ya. Oke, lanjut. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, atau D. Kepandaian siswa. Ya, jawabannya adalah yang B ya, perkembangan siswa. Karena dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan adalah perubahan tingkah laku. Dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan bukan proses belajarnya, ataupun bukan hasil belajarnya juga, dan juga bukan kepandaian siswanya ya. Oleh karena itu di sini lebih ke perubahan tingkah laku, behavior, kepribadiannya. Oke, lanjut ya. Oh, sorry, udah habis ternyata. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Ini adalah soal terakhir dan udah sekitar hampir lebih mau ke 20 menit ya. Jadi
cukup dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan klik tombol lonceng dan juga klik tombol subscribe-nya supaya nanti teman-teman tahu untuk notifikasi aku yang terbaru ya. Dan juga jangan lupa nanti pantengin terus untuk video ini. Nanti untuk video selanjutnya bisa tahu materi selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.